Oke, hai Sobat Investor. Salam jumpa dengan kami PT Valbury Asia Futures. Seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar, kami akan membahasnya dalam video ini. Baik, dalam minggu ini bertemakan judul Data CPI, Euro, GBP, waspadai rally. Dolar catat penurunan secara mingguan untuk kedua kalinya dalam perdagangan pekan kemarin dengan melemah 0,6% dengan berakhir di 95,16 setelah sempat menyentuh level terendahnya dalam 2 bulan terakhir di 94,60. Pelemahan dolar di awal tahun sebagai bagian dari koreksi pasar di tengah sentimen pasar yang mengabaikan positifnya data ekonomi Amerika belakangan ini karena potensi penguatan dolar dalam tahun ini cukup besar seiring agresivitas normalisasi suku bunga acuan dari The Fed. Namun koreksi dolar diperkirakan terbatas karena pasar sepenuhnya menilai bahwa dolar akan menguat tahun ini di tengah prospek kenaikan suku bunga yang cukup agresif. Sementara itu, kampanye normalisasi yang dijalankan The Fed tahun ini membuat nilai imbal hasil yield obligasi Amerika mengalami lonjakan. Lonjakan imbal hasil ini membuat dolar diuntungkan terhadap rivalitasnya. Begitupun harga komoditas seperti emas akan mengalami sebuah tekanan. Lalu apa yang akan terjadi perhatian pasar di pekan ini? Mari kita cermati fluktuasi imbal hasil obligasi Amerika yang perlahan merangkak naik dan dapat memberi efek kejut bagi indeks dolar di mana akan mengalami penguatan. Efek kenaikan yield ini pun akan membuat nilai sebuah logam mulia seperti XAU/USD akan berfluktuasi. Kedua adalah pasar pun akan menyoroti serangkaian data inflasi baik itu dari Jerman, zona Eropa, Inggris, Kanada yang akan menjadi fokus dalam pekan ini. Waspadai juga memanasnya geopolitik Rusia dan Ukraina yang belakangan ini membuat harga minyak dunia melambung, di mana pekan ini berpotensi untuk menembus level puncaknya tahun lalu yaitu $85.40 per barrel dan ruang kenaikan terbuka menuju area 90. Bahkan dalam kemungkinan area $100 per barrel pun akan tercapai pada tahun ini. Baik, untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan pada pekan ini yaitu hari Senin. Tadi kita sudah menantikan bagaimana data GDP, Retail Sales dan Industrial Production dan Unemployment Rate dari Cina. Hari Selasa rapat kebijakan dari Bank Sentral Jepang atau BOJ diperkirakan tidak akan berubah suku bunga pada tingkat suku bunga negatifnya minus 0,1. Lalu sore hari di hari Selasa ada data sentimen ekonomi ZEW baik itu dari Jerman dan zona Euro yang diperkirakan mengalami ekspansi. Lalu di hari Rabu tepatnya data inflasi konsumen CPI dari Jerman diperkirakan akan naik dari 5,2% ke 5,3% untuk secara tahunan di bulan Desember. Begitupun juga Inggris, inflasi konsumennya secara tahunan naik 5,4% dari 5,2% untuk bulan Desember. Malam harinya kita akan melihat bagaimana data inflasi dari Kanada yang diperkirakan akan tetap pada angka 0,2% secara tahunannya. Masuk ke hari Kamis, Jerman akan merilis data CPI inflasi dari sektor produsennya untuk di bulan Desember secara tahunan turun 19,1 dari sebelumnya 19,2. Secara tahunan, inflasi produsen dari zona Euro pun bergerak stabil pada angka 0,4%. Lalu jangan lupa nanti malamnya, di hari Kamis malamnya, itu data mingguan, yaitu data klaim pengangguran ataupun inisial job klaim Amerika yang diperkirakan akan naik kembali, yaitu 232.000 dari sebelumnya 230.000. Memasuki data hari akhir pekan, tepatnya di hari Jumat, kita akan disuguhkan data inflasi dari Jepang yang diperkirakan akan tumbuh 0,6% dari, akan tumbuh 0,7% dari 0,6%. Lalu bagaimana kita melihat bagaimana malam harinya kita akan, sore harinya kita akan melihat data retail sales dari Inggris yang diperkirakan turun cukup jauh dari 1,4% ke 0,6%. Diperkirakan data ini akan membuat nilai mata uang pound akan terkoreksi. Lalu aset-aset yang bisa diperhatikan dan pekan ini, poin pertama adalah Euro. Euro berhasil tutup di atas 1.1400, membuka ruang kenaikan lanjutan Euro menuju 1.1550. Parameter indikator seperti stokastik yang sudah golden
cross mengkonfirmasi potensi kenaikan euro. Kendati kenaikan masih tertahan pada area moving average mingguan yang masih bergerak turun. Waspadai zona support euro ada di 1.1350 karena akan memicu koreksi jangka pendeknya dia menuju 1.1290 dan 1.1230. Pekan ini euro USD akan bergerak pada rentang harga 1.1300 hingga 1.1500. Untuk yang keduanya yaitu GBP USD berhasil catat penguatan dalam 4 pekan secara berturut-turut dengan berhasil bertahan di atas MA26 tepatnya 1.3610, namun gagal tutup di atas area 1.3700 sehingga awal pekan ini berpotensi koreksi dengan area bawah yang perlu diperhatikan, area bawah mingguannya yaitu 1.3550. Ancaman penurunan jangka pendek untuk pound sterling bila di bawah 1.3550 maka akan menuju 1.3430. Sebaliknya, bertahannya GBP di atas 1.3700 akan membuka peluang untuk rally lanjutannya menuju area 1.3900. Pekan ini GBP USD akan bergerak dalam sebuah rentang harga 1.3550 sampai dengan 1.3800. Potensi peluang yang ketiga adalah XAU USD. Masih dalam zona, bisa dikatakan zona netralnya dia 1790-1830. Beberapa kali testing menembus zona bawahnya gagal bertahan di area tersebut waktu di awal bulan hari, dan kita lihat beberapa kali testing di akhir pekan kemarin pun gagal menembus break 1830 sehingga potensi pergerakan harga emas masih bertahan pada kisaran tersebut 1790 sampai dengan 1830. Sebaliknya, zona atas yang cukup kuat ada di 1833 perlu dicermati. Penutupan di area atas tersebut maka sangat memudahkan bagi emas untuk coba naik untuk menembus 1870. Pekan ini XAU USD akan bergerak dalam rentang harga masih sama 1790 sampai dengan 1830. Baik sobat investor, sejumlah sentimen yang terjadi dalam pekan ini di antara data inflasi dari Jerman, zona Eropa, Inggris, Kanada, dan Jepang akan menggerakkan mata uang yang memiliki keterkaitan dari data tersebut. Memanasnya tensi politik di Rusia dengan Ukraina masih menopang minyak, di mana untuk kemungkinan minyak akan terus menembus level high-nya di tahun ini menuju 90, bahkan tidak untuk kemungkinan di area 100 dolar per barrel. Sementara itu, prospek kenaikan suku bunga membuat yield obligasi Amerika terus merangkak naik dengan menembus level tertinggi dalam 1 tahun 1,80%, dan pekan ini berpotensi menuju area 1,94%. Kenaikan yield obligasi ini membuat emas akan sulit bergerak naik untuk menembus 1830. Fluktuasi harga di pekan ketiga masih berlanjut. Perlu kehati-hatian dalam bertransaksi dan cermati perkembangan dan isu yang berkembang saat ini. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk kita pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Nanang Wahyudin, sampai jumpa dengan video berikutnya di pekan depan. Sampai jumpa, selamat pagi.